Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, kali ini kita ada di acara Q&A bersama saya Wulida Asmiah El Rifkiyah, MPSI Psikolog, salah satu psikolog klinis di RSU UMM. Kali ini kita akan membahas terkait dampak psikologis anak saat orang tua terlibat dalam kasus hukum. Kasus perundungan biasanya disebabkan oleh banyak faktor. Tanpa kita sadari, ada beberapa kasus yang disepelekan justru mengundang anak jadi sasaran pembulian atau perundungan. Sekolah dan lingkungan bermain jadi tempat yang paling berpeluang untuk menyudutkan anak-anak. Anak-anak bisa saja diserang karena prestasi yang baik mereka di sekolah, ataupun hingga kondisi keluarganya di rumah. Seringkali anak-anak jadi sasaran perundungan saat ayah atau ibunya harus menjalani kasus hukuman di penjara. Sebetulnya ketika kondisi ini terjadi, bukan saja orang tua yang bersedih karena harus terpisah dari keluarganya, namun anak-anak juga merasakan hal yang sama. Ketika melihat masalah orang tuanya, anak-anak dan orang tua dapat tertekan oleh perpisahan. Anak-anak mungkin merespon dengan bertingkah atau menarik diri. Misalnya dalam konteks bertingkah adalah mencari perhatian, bisa juga cemas atau depresi. Anak-anak biasanya akan menunjukkan respon emosional ketika orang tuanya masuk penjara. Kemudian juga muncul kesedihan, ketakutan, rasa bersalah sebagai reaksi atas penahanan orang tuanya. Di sisi lain, reaksi emosional bisa menjadi masalah perilaku yang membahayakan. Misalnya, anak-anak jadi mudah marah, atau misalnya menyebabkan gagal bersosialisasi di sekolah. Bahkan beberapa di antaranya dapat mengakibatkan depresi dan kecemasan. Kondisi ini biasanya berakhir dengan kesulitan menghadapi akademik dan sosialnya. Nah, beberapa penelitian lain juga menyebutkan bahwa anak-anak dari orang tua narapidana lebih mungkin menunjukkan masalah antisosial dan kesehatan daripada anak-anak lain. Anak-anak narapidana memiliki sekitar 2 kali resiko perilaku antisosial dan hasil kesehatan mental yang buruk dibandingkan anak-anak tanpa orang tua yang dipenjara. Orang tua atau wali anak-anak bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, segera beri penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Anak perlu tahu kondisi yang terjadi. Anak juga perlu tahu permasalahan apa yang sebetulnya sedang dihadapin oleh orang tuanya. Yang kedua, beri dukungan kepada mereka. Lalu kita bisa menjelaskan bahwa bukan mereka satu-satunya yang mengalami hal ini atau kondisi ini, sehingga anak-anak tidak perlu harus menelan kondisi tersebut sendirian atau harus menanggung kesalahan ataupun perasaan-perasaan negatif yang dialaminya seorang diri. Yang ketiga, setelah memahami kondisinya, kita sebagai orang tua atau wali bisa mulai mengajak anak-anak untuk mengunjungi orang tuanya di tahanan. Anak-anak bisa mengetahui secara langsung bagaimana kondisi orang tua mereka di tahanan, dan anak-anak bisa mendengar secara langsung dari orang tuanya terkait permasalahan yang sedang dihadapi atau bertukar perasaan dan bisa juga saling menguatkan satu sama lain. Setelah bertemu dengan orang tua, biasanya anak-anak akan lebih mampu untuk bertahan menerima ejekan. Cara tersebut juga bisa dilakukan untuk mengurangi tekanan serta mengembalikan harga diri anak-anak
ketika anak-anak mendapatkan pembulian atau perundungan karena orang tuanya di penjara. Oke sobat sehat, tidak terasa Q&A kali ini sudah berakhir. Jika kondisi anak tidak segera membaik atau keluarga anak membutuhkan pendampingan dari psikolog, psikiater, ataupun profesional lainnya, jangan ragu-ragu untuk datang ke RSU Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih, saya Wulida Asmia El Rifkia, MPSI Psikolog. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.